kawan-kawan, kali ini kita belajar mengenai mesin pendingin ya. Mesin pendingin itu ada 4 komponen utama ya. Ada kompresor yang ini kompresor. Ini kita namain kompresor. Terus ada kondensor, bentuknya seperti ini. Ini ada pipa kapiler atau ekspansi. Nah, ini sebenarnya ada 2 opsi, bisa pakai kapiler, bisa pakai ekspansi. Biasanya kalau untuk kapasitas kecil ya pakainya yang kapiler, kalau kapasitas besar pakainya ekspansi. Terus komponen yang keempat adalah evaporator. Ya. Nah, ini 4 komponen utama ya. Kalau salah satu komponen ini tidak ada, mesin pendingin tidak akan bisa beroperasi. Jadi 4 komponen standar ini harus ada. Dan nah, selanjutnya kita lihat dulu kompresor nih. Kita perbesar. Kompresor ini ada, ya ini kebetulan kapasitas kecil, biasanya bentuknya seperti ini. Di freonnya itu kita bisa lihat di sini juga ya, di nameplate ini. Kita bisa lihat di nameplate ini R berapa disebutkan dan tipenya berapa. Nah, di kompresor ini ada 3 pipa ya, 1, 2, 3 ya. Jadi ada pipa, biasanya pipa yang nempel berdekatan 2 ini ada yang diameternya lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil. Nah, kalau lebih besar itu biasanya pipa masuk ya. Pipa masuk, dan yang lebih kecil itu adalah pipa keluar. Gitu. Terus yang ini biasanya untuk pentil. Untuk pentil. Ya, kalau di sini tipenya itu biasanya di sini nih. Ini tipenya. Ya, kalau mereknya Tecumseh nih. Oke. Jadi ingat ya, pipa yang besar itu adalah masuk, pipa yang kecil itu adalah tekan, dan pipa yang terpisah ini adalah untuk pentil. Oke. Kita hapus dulu. Ya, biar jelas. Nah, di sini juga ada kotak terminal ya. Kotak terminalnya ini untuk starting relay, kapasitor kadang-kadang ya, sesuai dengan ada di lapangan. Nah, sekarang kita mau jelaskan gimana sih siklusnya refrigeran. Refrigeran itu biasa orang sebut freon ya. Freon itu adalah mereknya sebenarnya. Jadi nama zat yang dipakai itu adalah refrigeran. Ya, jangan salah. Refrigeran itu ada macam-macam sesuai dengan peruntukannya. Nah, sekarang kita mau jelasin bagaimana cara kerjanya mesin pendingin. Oke. Ya, kita buat pertama dari kompresor, pipa yang lebih kecil itu akan keluar, ada pipa, dia dihubungkan ke kondensor. Oke, arahnya seperti ini. Ya. Keluar kompresor, yang masuk kondensor. Oke, keluar kondensor. Nah, sisi masuk dari kondensor adalah selalu di sisi atas. Keluarnya nanti di sisi bawah.
Ya, bawah, masuk ke pipa kapiler. Pipa kapiler ini adalah pipa yang mempunyai diameter yang kecil, kawan-kawan. Kecil banget, jadi kita sulit membedakan size berapa itu. Jadi kalau kita beli pipa kapiler itu kita harus sebutin nilainya diameter berapa, ada inci dan ada mili biasanya. Kalau di pasaran Indonesia ini kebanyakan inci yang saya lihat. Ya, dan panjangnya ini ada panjang pipa kapilernya ada hitung-hitungannya juga. Nanti kita pelajari di belakangan. Yang penting prinsip kerjanya paham dulu. Oh ya, jadi kebetulan warna merah ini kita pakai untuk menandakan bahwa di sini ini adalah tekanannya tinggi. Jadi awal ini mohon diterima konsepnya seperti apa. Jadi dari kompresor gasnya tekanan tinggi, bentuknya adalah uap, bentuk refrigeran ya. Refrigeran itu tekanannya tinggi, bentuknya uap, masuk kondensor, keluarnya tekanannya tetap tinggi, tapi bentuknya cair. Oke. Dah. Jadi fungsi sebenarnya kondensor ini adalah mengubah uap menjadi cair. Kenapa bisa mengubah uap jadi cair? Yang dia buang adalah panas. Jadi dia membuang panas. Oke, yang dibuang panas lewat fan. Makanya kondensor itu kita rasakan adalah panas gitu. Nah, kita lanjut dulu. Keluar dari kondensor, bentuknya tekanan tinggi tapi cair. Itu ya, ingat nih. Ini rumus dasarnya seperti ini. Jadi kalian harus ingat. Nah, keluar dari pipa kapiler, ujung satunya ini kita ganti. Keluarnya ini dari kapiler masuk ke evap. Masuk ke evap ini, ya, tanda panahnya gini. Masuk ke evap, ya. Dari kapiler, apa yang terjadi perubahannya? Jadi setiap komponen ini dia akan merubah sesuatu. Mempunyai fungsi masing-masing untuk merubah sesuatu. Nah, kalau setelah kapiler ini, keluarnya kapiler ini, dia akan berubah jadi tekanannya rendah, wujudnya cair. Itu kawan-kawan. Nah, masuk ke evap itu biasanya selalu di sisi bawah karena wujudnya cair, maka dia di bawah. Kalau di sini kalau di kondensor wujudnya adalah wujudnya adalah uap, maka dia masuknya di atas gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kita keluar dari evap, masuk ke kompresor lagi. Ya, di pipa yang besar. Oke. Keluar dari evap nih, apa yang terjadi? Tekanannya tetap rendah. Wujudnya adalah uap. Nah, kalau kalian perhatiin antara kondensor dan evap, dia fungsinya adalah merubah wujud. Sedangkan kompresor dan ekspansi fungsinya merubah tekanan. Itu kawan-kawan. Ya. Oke, jelas? Nah, kenapa dia bisa dari masuk cair berubah jadi uap?
Ini karena panas ruangan, ya, panas di ruangan diserap oleh evap gitu. Karena panasnya diserap, yang awalnya cair jadi uap gitu kawan-kawan. Nah, secara logika dari mesin ini berarti panas yang dibuang di kondensor itu, jadi panas yang dibuang di kondensor itu adalah panas ruangan plus panas kompresor. Itu ya. Jadi kalau secara kapasitas ini pasti lebih besar. Karena apa? Satu, panas ruangan ditambah karena kompresor ini juga menghasilkan panas, tambah ini gitu. Oke, dipegang saja dulu ilmunya itu, dipahami dulu, dihafal dulu. Lama-lama kalian baru akan mengerti. Kalau di awal memang sulit secara mungkin secara nalar kalian belum sanggup untuk menerima hal ini. Tapi lama-lama pahami konsepnya, saya yakin kalian pasti akan paham. Oke, sudah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kan ada pentil. Pentil ini tekanannya juga sama dengan tekanan rendah. Yang biasa kita ukur itu adalah tekanan rendah. Jadi tekanan di sini sama di sini itu mirip. Bukan sama lo ya, mirip. Nanti kalian akan paham. Ya. Anggaplah tekanan ini mewakili tekanan dari pentil ini. Di sini ya, pentil biasanya mewakili dari tekanan yang ada di pipa ini.